biasanya ketika rookie itu baru masuk ke F1, emang nggak banyak ekspektasi bahwa mereka tuh harus langsung tampil bagus atau bahkan luar biasa. Walaupun ada yang kayak gitu dan benar mereka tampil luar biasa, tapi jarang lah. Apalagi kalau dia balapan itu di papan tengah atau bawah. Tapi tidak untuk Oscar Piastri. Pembalap yang berhasil meraih kesuksesan besar di karir juniornya memang mencuri banyak perhatian saat dia bergabung ke McLaren dan berbagai macam drama yang terjadi agar dia bisa debut di F1. Nah, sekarang gue akan ngebahas apakah McLaren setelah berbagai macam drama tersebut untuk ngambil Oscar ini merupakan keputusan yang tepat? Nah, bagi yang nggak tahu drama apa yang gue maksud ini, jadi ceritanya gini. Musim lalu, Nando mengumumkan bahwa dia akan keluar dari Alpine secara tiba-tiba ya, dan pindah ke Aston Martin. Lalu Alpine lumayan panik nih ya, dan beberapa hari kemudian mereka mengumumkan bahwa Oscar Piastri, reserve driver mereka, akan balapan dengan mereka. Tapi ternyata Oscar menyatakan bahwa itu tidak benar dan dia tidak akan balapan bersama mereka karena dia sudah setuju sama tim lain dan tim itu ialah McLaren. Nah, drama ada ya kan? Dan kasus ini apa dibawa ke Contract Recognition Board ya atau CRB. Akhirnya dia resmi akan balapan bersama McLaren dan menggantikan sesama Australia Ricky Bobby yang underperform. Nah, nggak hanya dia membuat Alpine kesel, tapi dia juga telah membuat fans Ricky Bobby panas dan kesel juga. Sepanas lu kalau lihat pacar lu jalan sama orang lain. Nah, perlu kita ingat bahwa dia merupakan juara F2 dan F3 secara berturut-turut. Dan sejauh ini hanya Saipul sama Rusli yang pernah meraih hal tersebut. Dan kita semua tahu bahwa mereka adalah pembalap yang bertalenta dan calon juara dunia F1 juga di masa depan. Nah, berarti Oscar juga termasuk kategori itu dong, ke levelnya sama kayak mereka. Tapi sepanjang 2022 kita juga perlu ingat, dia tuh hanya menjadi reserve drivernya Alpine sambil menunggu seat. Jadi perhatian media ke dia sebenarnya udah cukup besar atas prestasinya di karir junior tersebut. Tapi kasus dia dengan Alpine ini juga itu yang bikin makin besar dah perhatiannya. Yang pasti lebih besar dari perhatian doi ke lu. Kenapa gue jadi bahas beginian ya? Padahal gue lagi nggak patah hati loh. Nah, untuk mendapat perhatian sebesar itu, apalagi di musim rookie lu ya kan, akan memunculkan tekanan yang besar. Dan itu udah pasti bener lah. Selain dia harus membuktikan bahwa dia tuh emang layak untuk masuk ke F1 dan menggantikan Ricky Bobby, dan McLaren juga membuat keputusan yang tepat untuk ambil dia dan nge-kick Ricky Bobby sampai rela membayar gaji besar Ricky Bobby, dan dimana itu juga rugi karena banyak ya. Dia juga akan berhadapan dengan Lando Norris yang sedang tampil gacor ya beberapa musim ini. Nah, musim ini McLaren bangun mobil yang ampas banget, dan lebih ampas dari musim lalu. Dan di Bahrain, dia langsung knockout dari Q1. Dan saat race juga DNF. Dan kalau nggak salah tuh nggak nyampe lap 20-an udah DNF. Nah, ini nggak masalah karena baginya yang terpenting saat ini ialah adaptasi dengan lingkungan F1 dan improve di setiap race. Walaupun balapan di Bahrain memang tidak membantu karena dia nggak sampai lap 20-an. Dan ya, pace mobilnya juga nggak di mana-mana gitu kan, kacau. Tapi di Saudi Arabia, dia mampu melakukan itu dan tembus ke Q3 dan mengcover Lando yang saat itu nabrak tembok di Q1. Tapi sayangnya saat start, dia tersenggol oleh Pierre dan front wingnya rusak. Dan koplaknya, debrisnya itu juga kena front wingnya Lando dan dia juga pun harus speed juga kan. Balapannya berdua-duanya juga hancur dan finish di luar top 10. Gak apa-apa, setidaknya dari sini, dia tuh bisa belajar untuk balapan lebih bersih lah ya dan lebih hati-hati gitu. Lalu kita ke Australia, home race-nya. Dan dia gagal lagi lolos dari Q1. Tapi saat race, dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi, dia mampu lolos dari masalah dan finish di posisi ke-8. Mencetak poin pertamanya di F1. Kalian mau bilang hoki atau enggak, yang penting dia jauh-jauh dari masalah dan dapat poin tersebut ya kan. Itu yang paling penting. Lalu kita ke Azerbaijan. Dengan kondisi nggak fit ya, dia juga kondisinya nggak fit saat itu. Dia mampu setidaknya battle dekat zona poin dan pace dia pun sebenarnya juga nggak jauh-jauh banget dari Lando. Jadi not bad lah, walaupun nggak finish di zona poin, tapi setidaknya pace dia masih bisa bersaing di zona-zona poin walaupun nggak dapet lah ya. Lalu kita ke Miami, di mana pace McLaren anjlok banget dan mereka berdua ya nggak bisa berbuat banyak gitu. Dan ya finish di P17 dan P19.
Lalu kita ke Monaco dengan kondisi yang hujan. Tentunya Monaco dan hujan tuh pasti bakal tough banget, bakal sulit banget ya, apalagi untuk menyalip ya kan. Tapi di sini McLaren kembali tampil bagus dan mereka berdua mampu menyalip Yuki Tsunoda saat itu yang mengalami masalah rem dari versi top 10. Walaupun begitu, untuk menyalip ya kan di Monaco tuh sedikit sulit, tapi untuk bisa menyalip itu udah oke banget lah, walaupun mobilnya bermasalah ya kan. Lalu kita ke Spanish Grand Prix kemarin ya. McLaren kembali memiliki pace yang bagus, di mana Lando mampu qualify di posisi ketiga. Meskipun Oscar hanya mampu qualify di posisi ke-10. Entah karena lap yang mungkin kurang baik di lap keduanya, aku juga kurang tahu. Tapi dia bakal start dari P9 setelah Pierre Gasly kena penalti. Tapi saat balapan, Lando menyenggol Lewis di awal start ya. Dan harus pit di awal balapan untuk front wing baru dan turun ke belakang. Hancur dah balapannya ya kan. Sementara Oscar di awal-awal tuh sedikit struggle ya dengan pace-nya, namun sering balapan berjalan, udah oke. Tapi saat akhir-akhir balapan juga drop lagi dia. Akhirnya tidak dapat poin dari dua pembalap setelah Sabtu yang luar biasa kalau menurut gua bagi McLaren ya. Setelah 7 balapan, emang dapat dikatakan bahwa Oscar tuh cukup dekat dengan Lando. Dia memang baru sekali mengalahkannya di qualifying, dan di race juga baru 2 kali. Tapi dia mampu berada setidaknya 1-2 posisi di belakang Lando di setiap sesi. Dan saat qualifying pun juga jaraknya itu juga nggak jauh-jauh banget, nggak sampai 0,5 lah, jarang lah. Pernah sekali tapi jarang lah. Jadi Lando nggak sepenuhnya mendominasi gitu, kayak saat dia dengan Ricky Bobby, ya dimana dia qualify atas tapi Ricky Bobby entah kemana gitu kan. Kalau misalnya saatnya mobil McLaren itu bisa tembus ke Q3, Oscar setidaknya mampu menemani Lando beberapa kali, atau kalau nggak ya nggak jauh-jauh banget lah. Dan kalau memang mobilnya ampas, dua-duanya itu juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Tapi ini sebenarnya yang dibutuhkan McLaren sekarang ya kan. 2 pembalap yang bisa diandalkan dan tidak one-sided juga. Jadi nggak satu pembalap doang yang tampil bagus, sisanya entah kemana. Jujur, gue cukup impress dengan Oscar sejauh ini. Dan tidak diragukan lagi, dia adalah rookie terbaik musim ini. Bahkan gue nggak perlu nunggu sampai akhir musim, gue udah bisa bilang dia adalah rookie terbaik musim ini. Namun gue juga bisa merasakan bahwa dia tuh masih sedikit karatan. Karena 2022 dia sama sekali nggak balapan. Dan hawa balapan itu gue yakin perlu waktu untuk balik lagi. Mungkin sampai menuju summer break lah bisa balik lagi lah. Jadi sering berjalannya musim gue yakin dia bisa terus improve lah. Dan semoga improve loh ya, dan harus bahkan. Dan semakin dekat ke Lando, dan mungkin beberapa kali mengalahkan dia di race dan qualifying juga. Tapi gak sedikit orang juga bilang kalau dia tuh sebenarnya tampil gak sesuai ekspektasi. Dan expect dia tuh bakal ngalahin Lando di awal musimnya dan tampil kayak Saipul atau Rusli saat rookie mereka dulu juga. Oke, tenang. Ingat, Saipul saat rookie dia itu loh di 2018, dia mengalahkan Marcus Ericsson yang sorry to say bukan pembalap yang solid-solid banget. Lalu Rusli memiliki Robert Kubica yang udah nggak berada di prime-nya sebelum rally crash-nya itu ya. Dan banyak juga yang lupa kalau di standings dia sebenarnya kalah dari Robert Kubica. Meskipun standings ya baik lagi, tidak mencerminkan battle mereka karena Rusli jelas merupakan pembalap terbaik di antara keduanya. Sementara Oscar, dia harus berduel dengan Lando yang merupakan salah satu pembalap terbaik di grid saat ini dan pemimpin tim McLaren itu sekarang. Jadi wajar aja kalau Lando tuh bakal mengalahkan dia. Justru Lando tuh emang harus mengalahkan dia gitu. Meskipun dengan status Oscar sekarang sebagai juara F3 dan F2 berturut-turut loh ya, tapi ya sama aja, tetap aja gitu. Musim 2023 adalah pemanasan baginya karena dia adalah rookie yang butuh adaptasi dan raih ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya yang nanti bakal dia pakai di musim depannya, yaitu musim 2024. Dan ketika musim itu telah tiba, baru kita bisa bicara ya kan apakah dia sudah bisa lebih bersaing lebih ketat lagi dengan Lando atau bahkan mengalahkannya. Tapi yang minimal McLaren bangun mobil kencang dulu lah, baru kita bisa lihat potensi asli Lando sama Oscar di mobil McLaren yang kenceng. Karena mobil McLaren itu masih angin-anginan sekarang coy. Kalau misalnya mereka masih buat mobil yang kayak gini nih musim ini, untuk musim depan ya, kayaknya bukan duel sama Lando lagi si Oscar ini. Lalu duel sama siapa bang? Duel sama Logan Sargent kayaknya di belakang. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link di deskripsi. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.